Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wiriana. Teman-teman dapat memanggil saya Miss Ana. Kali ini kita akan berbicara tentang prompting. Apa itu prompting? Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Prompting atau bantuan adalah pengarahan yang diberikan oleh guru pada siswa atau anak untuk mencapai tujuan belajar atau tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan guru ini bisa guru kelas atau guru pendamping yang biasa kita sebut dengan shadow teacher. Nah, masalah yang sering muncul adalah guru sendiri belum tentu mengetahui sejauh mana bantuan yang dibutuhkan oleh siswa atau anak sehingga dibutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan prompting ini melalui observasi. Apakah semua siswa membutuhkan prompting? Jawabannya adalah iya. Baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus atau berkesulitan belajar. Nah, pada siswa berkebutuhan khusus dan berkesulitan belajar, biasanya mereka akan kesulitan untuk memahami instruksi yang diberikan atau memahami informasi yang masuk, sehingga dibutuhkan bantuan dari orang lain, dalam hal ini guru, untuk mencapai tujuan belajar. Level atau tingkatan dari prompting ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah full physical assistant. Yang kedua adalah partial physical assistant. Dan yang ketiga adalah modeling. Keempat adalah direct verbal. Dan yang kelima adalah indirect, baik verbal maupun non-verbal. Yang keenam, gestur. Dan terakhir yang menjadi tujuan kita adalah independent, atau anak sudah mencapai tujuannya tanpa bantuan, alias sudah bisa melakukannya sendiri secara mandiri. Full physical assistant adalah bantuan yang diberikan secara penuh kepada siswa atau anak didik melalui bantuan fisik secara penuh. Misalnya, saat anak tidak mau duduk, maka kita pegang bahu anak dan giring anak ke tempat duduk, kemudian dudukkan anak. Jadi, bantuan atau asistensi diberikan secara penuh melalui bantuan fisik. Nah, ada contoh lain pada siswa yang diajarkan supaya bisa duduk. Mari kita lihat pada contoh film berikut ini. Tepuk, tepuk, tepuk. Taruh dulu ya, taruh dulu. Yuk, tepuk, 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 tepuk. Duduk, duduk. Loncat lagi. Dung, 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 dung. Tepuk. One little, two little, three little India, four little, five little, six little India. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Duduk, duduk. Iya. Good. Gede, duduk di kursi merah. Gede, duduk di kursi merah. Duduk. Duduk. Ya. Lagi ya, main ya. Partial physical assistant adalah bantuan fisik yang diberikan namun tidak full. Misalnya, saat anak memegang pensil dengan tangan kanan, maka tangan kiri kita pegang supaya anak tidak ikut mengambil pensil itu. Atau misalnya, pada saat anak tidak mau duduk, kita hanya menarik tangan anak dan meminta anak duduk. Untuk lebih jelasnya, ada contoh dalam film berikut ini. Berdiri, berdiri. Ya, duduk, 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 duduk. Gede, duduk. Ya, senang ya. Gede, gede. Duduk, 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 duduk. Duduk sini, kursi merah. Duduk kursi merah. Iya, good boy. Pada tahap modeling, yang dilakukan oleh guru adalah memberikan contoh secara langsung mengenai aktivitas apa yang akan dilakukan oleh anak atau siswa. Misalnya, guru meloncat saat guru ingin anak meloncat, atau guru bertepuk tangan dan meminta anak untuk bertepuk tangan menirukan gerakan yang dilakukan oleh guru. Nah, berikut ini adalah contoh dari modeling untuk bertepuk tangan. Dan sebagai itu juga ada partial asistennya ya. Silakan ditonton. Duduk. Iya. Tepuk tangan. Loncat.
lihat. Lihat Israel. Minta. Masuk lagi. Dung, 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 dung. Lebih keras loncatnya, lebih keras. Dung, 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 dung. Pada tahap direct verbal, katakan kepada siswa atau anak mengenai apa yang diharapkan, dapat atau akan mereka lakukan. Jadi, berilah bantuan dengan cara menggunakan kalimat langsung seperti ambil kancing berwarna merah, taruh kancing berwarna merah di kotak itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman dapat menonton video berikut ini. Dek. Ambil hijau. Taruh situ. Nah. Ambil biru. Biru. Gede. Biru di sini. Gede. Biru. Hijau. Kuning. Pada tahap indirect, katakan pada anak atau siswa mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Bentuk bantuan indirect secara verbal adalah dengan mengatakan suatu kata. Misalnya, stop, tidak, lanjutkan. Kita bisa mengatakan pada anak, stop, jika kita menginginkan anak berhenti melakukan suatu aktivitas. Sedangkan bentuk bantuan indirect secara nonverbal adalah dengan memberikan bantuan berupa bahasa isyarat dengan menggunakan ekspresi wajah. Misalnya, saat kita ingin mengatakan tidak maksud saya, maka cukup menggelengkan kepala. Atau berikan acungan jempol jika ingin mengatakan bahwa kamu benar. Seperti itu ya teman-teman. Pada tahap gestur, anak sudah mampu melakukan suatu instruksi, namun masih perlu diawasi dan diingatkan dengan cara menggunakan bahasa tubuh atau gestur dari guru atau shadow teacher atau bantuan lainnya. Misalnya, guru dapat mengernyitkan mata saat guru tidak menyetujui suatu perilaku tertentu atau mengeluarkan ekspresi gembira saat anak melakukan hal yang positif. Independen adalah tahap yang tertinggi, di mana di sini tujuan dari suatu pembelajaran atau suatu bantuan sudah tercapai. Jadi, anak atau siswa sudah tidak memerlukan bantuan atau prompting lagi dari guru. Demikianlah yang dimaksudkan dengan prompting atau bantuan yang dapat dilakukan oleh guru, guru pendamping atau shadow teacher, dan bentuk bantuan lainnya kepada siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Di akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.